Shalom Jemaat Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Biarlah kita mengawali tahun ini dengan iman dan percaya bahwa tahun ini kasih Tuhan selalu ada dan selalu baru setiap hari, sebab semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Rumah doa setiap hari Rabu pukul 9:30 di gereja. Doa persiapan ibadah raya setiap hari Sabtu jam 11 siang di gereja. Kita akan memberikan persembahan syukur di awal tahun untuk mengingat dan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2024. Periode pemberian persembahan syukur selama bulan Januari 2025. Hasil dari persembahan syukur akan dipergunakan untuk pembelian video kamera gereja yang sudah mulai menurun kualitasnya. Ibadah raya pada hari Minggu 12 Januari jam 8 pagi dan disertai ibadah anak jam 8:30 pagi di lantai 2 gereja. Hai anak muda, kita akan ada fellowship perdana pada hari Minggu 12 Januari setelah ibadah selesai. Jadi jangan lupa datang ya. Natal Pria Sukacita diadakan pada hari Minggu 12 Januari setelah ibadah raya di Panorama Resto. Panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas partisipasinya memberikan tabungan dan persembahan Natal sehingga rangkaian Natal 2024 dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Telah pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Sarah Supinah pada hari Selasa 31 Desember 2024 dan telah dimakamkan pada hari yang sama. Gembala dan seluruh jemaat GPI Ebenezer Siranda menyampaikan simpati yang terdalam. Bagi jemaat yang belum sempat melayat bisa memberikan uang duka untuk keluarga di kotak yang disediakan di pintu masuk. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Sukarni pada 31 Desember, Ibu Lydia Kresiatik pada 31 Desember, dan Ananda Harits Kurniawan pada 1 Januari. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Sekian info pekan ini, tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Ada sukacita? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara semua jemaat GPI Ebenezer. Mari kita mengawali tahun ini dengan bebas melangkah karena perkenanan Tuhan, cinta Tuhan, dan berkat Tuhan, sukacita Tuhan sudah dirancangkan buat kita semua. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita akan baca ayat emas kita pada minggu ini. Mazmur 30 ayat 5. Kita akan sama-sama baca tulisannya saja ya. 1, 2, 3. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi ada sorak. Sekali lagi kita sama-sama baca. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Kemurahan Tuhan berlaku atas kehidupan kita hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Tidak terukur kasih setiamu buat kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layak Tuhan, Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Mari jemaat nyanyikan pujian ini. Yes, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tercurah atas kami. Haleluya Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
Terima kasih Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sekali lagi jemaat nyanyikan pujian ini. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Ini kami Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Imani pujian ini katakan. Darah-Mu Yesus, Engkau yang menyucikan setiap kami Tuhan. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sekali lagi dengan iman. Ku dijadikan baru. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang menjadikan kita umat-umat pilihan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kebebasan bersama Engkau Tuhan. Mari Bapa bebaskan roh kami untuk memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Kami rindu setiap pujian kami naik di hadapan-Mu menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap naikkan pujian kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari jemaat katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Masih bangkit berdiri ya Bapak Ibu Saudara. Ku naikkan syukurku. Mari bertepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan hanya untuk-Mu. Saya rindu setiap kita tidak ada yang sakit encok ya. Saya yang sakit encok tapi saya mau memuji Tuhan di tempat ini. Boleh goyang kanan kiri, jangan kaku, jangan terpaku. Firman Tuhan katakan kita sudah dibebaskan. Kita mau bergerak berolahraga. Saya yang badannya 80 kilo ini goyang-goyang terus ya sampai keringetan. Bapak Ibu saya rindu kita semua memuji Tuhan. Amin. Mari sama-sama. Kasih yang begitu. Mari nyanyi buat Tuhan. Lebih kuat dari dosa. Haleluya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, akan berhenti memuji, selalu dibebaskan. Haleluya. Ku naikkan syukurku, sekali lagi katakan. Ku naikkan syukurku, musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, dibebaskan. Sekali lagi deh. Hidup yang Kau berikan kini hanya ku tak akan berhenti memuji, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan Yesus. Dia hadir di sini siap melawat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapa yang di sini masih siap untuk memuji Tuhan di tahun baru ini? Haleluya. Lambaikan tangannya, kasih tos kanan kiri.
Tahun baru lebih ceria, tahun baru lebih semangat. Karena kebaikan Tuhan selalu ada di tahun 2024. Yakin dan percaya bahwa 2025 kebaikan Tuhan akan terus nyata atas hidup kita. Amin. Dia mati bagi setiap kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah Abang. Amin. Digalakkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Allah kekuatanku. Dia dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Musik memuji Tuhan, kita berikan tepuk tangan. So good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you, and He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you, and He is so good. He is so good to me. Jesus, He is so good to you, and He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you, and Jesus, He is so good to you, and Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Oh, berikan sorak-sorak yang meriah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya mengajak anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Mari anak-anak sekolah minggu. Mari anak-anak sekolah minggu. Kau
Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu surga, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Yesus, sukacitaku dalam Yesus, sukacitaku dalam Yesus. Dengan kasih Kristus, Kak Dinda berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga pada hari ini anak-anak-Mu dapat bersekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai acara mereka dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan Engkau juga berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Kiranya apa yang diajarkan dapat menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan. Dan juga berkati orang tua mereka, berkati dalam mendidik dan juga membimbing anak-anak ini untuk lebih dekat padamu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Bulan-bulan yang kami lalui, sekalipun banyak pergumulan yang kami hadapi, tantangan, proses-proses hidup yang Engkau izinkan terjadi, namun kami selalu menikmati akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Hari ini kami kembali berada 5 hari di tahun 2025. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau yang sudah menyertai kami di tahun 2024, Engkau juga akan menyertai kami di tahun 2025. Kami amini kebenaran firman-Mu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan rumah tangga kami serahkan pelayanan kami serahkan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu ada bersama kami. Kami syukuri buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Pagi hari ini kami menyerahkan gereja kami di mana tempat Kau izinkan kami boleh beribadah. Kami serahkan dalam tangan-Mu, mulai dari gembala sidang, staf penggembalaan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan berkati mereka semua, berkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan, sekolah, kuliah mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa bersama mereka. Berkati urapan baru selalu Tuhan turunkan atas hidup mereka, supaya pelayanan mereka yang mereka lakukan selalu akan memberkati setiap kami jemaat Tuhan. Kami percaya pagi hari ini pujian penyembahan kami tidak sia-sia. Itu naik di hadapan hadirat-Mu, sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berikan hati yang takut kepada Tuhan. Oh Tuhan, dalam memimpin bangsa ini supaya ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, terutama Tuhan para penginjil-penginjil yang Tuhan izinkan ada di bangsa ini. Tuhan pakai supaya sungguh-sungguh setiap telinga yang mendengar boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami rindu bangsa ini boleh mengalami lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu supaya terjadi satu kegerakan yang besar atas bangsa ini, di mana umat-umat-Mu boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan hati kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pagi hari ini untuk seluruh jemaat yang sudah hadir. Tuhan berkati semua supaya kedatangan di tempat ini sungguh-sungguh tidak sia-sia, tapi mereka boleh kembali dengan sukacita yang besar dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan sampaikan apa yang Tuhan singkapkan firman-Mu, supaya setiap kami boleh menerima firman-Mu, mengerti dan memahami dan dimampukan oleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami peralaskan segala doa permohonan kami. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, kebaikan-Mu nyata atas kehidupan kami. Engkau selalu memberkati kami dalam hidup kami Yesus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tak Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku
Setiap pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat. Amin Yesus. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi dengan iman nyanyikan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyanyikan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami Engkau sangat
hidupku, sepanjang hidup kami menerima kemurahan-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, Kau sungguh baik ya Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Kau sungguh baik, teramat baik ya Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Kau sangat baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus menaikkan syukur karena Engkau sungguh baik dan teramat baik. Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau Tuhan yang penuh dengan kemurahan dalam hidup kami. Dan terbukti nyata sampai hari ini kami ada, kami tahu dan sadar kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami baik-baik saja karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kemampuan Tuhan, bukan karena apa yang ada pada kami. Apa yang harus kami banggakan adalah Engkau saja Tuhan. Tuhan yang penuh limpah dengan kebaikan dan kemurahan dalam hidup kami. Engkau terus senantiasa dipuji. Biarlah kami boleh masuk di tahun yang baru, di minggu pertama ini Tuhan dengan ucapan syukur karena kemurahan-Mu. Berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu, setiap firman Tuhan yang hamba-Mu boleh tabur. Biarlah ini menjadi sebuah petunjuk, menjadi sebuah penolong Tuhan dalam kehidupan kami. Yang memampukan kami menyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan berikan kami hati seperti tanah yang subur untuk menerima setiap firman Tuhan yang ditaburkan. Dan kami percaya ketika kami terima dengan sukacita, dengan iman dan percaya, dan kami dengan rela dan taat melakukan, kami percaya kami akan melihat, kami akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan syukur. Bersama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi selamat tahun baru di minggu yang pertama di tahun ini, ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita, bahwa tahun 2025 ini, ya, Tuhan beri kepada kita menjadi sebuah tema dalam sepanjang tahun ini, yaitu tahun kemurahan Tuhan. Yang siap terima kemurahan Tuhan katakan amin. Yang semangat lambaikan tangan. Terus kasih tahu kiri kanannya, kamu akan terima kemurahan Tuhan di tahun ini. Sambil senyum ya, jangan cemberut. Haleluya. Semangat Bapak Saudara? Saya semangat. Haleluya. Nah Bapak Saudara, kalau saya flashback ya, merenung sepanjang tahun, nah saya kembali mengingat tema tahun 2024, pesan firman Tuhan yang Tuhan nyatakan adalah apa? Kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Mungkin tahun kemarin itu menjadi tahun yang penuh pergumulan. Ya, siapa yang sampai hari ini bergumul, tetap bergumul? Menjadi tahun ratapan, ya, apalagi lah bahasanya ya. Menjadi tahun kesedihan, ada kesulitan. Aduh, rasanya sepanjang tahun kok lemah ya, kurang semangat. Makanya firman Tuhan berkata, kita dikuatkan. Nah, buktinya adalah kita tetap di sini itu karena kita dikuatkan. Nah, tapi ini Pak Saudara, nextnya di tahun 2005 ini waktu saya merenung firman Tuhan, merefleksi ya apa yang sudah terjadi, terus ya berdoa, tanya kepada Tuhan, ya menantikan jawaban Tuhan. Nah, Tuhan itu memberi satu impresi yang kuat. Apa sih impresi itu? Kesan gitu loh ya. Tuhan itu seolah-olah, ya bukan seolah-olah sih, dia berbicara gitu loh. Karena Tuhan itu memang ya berkomunikasi dengan kita. Tuhan taruh sebuah impresi, sebuah kesan yang kuat di dalam hati saya, ya, di dalam roh saya,
Itu bahwa tahun 2025 ini menjadi tahun kemurahan, di mana Tuhan akan melimpahkan kemurahannya bagi kita. Amin. Nah, ini Pak Saudara, tahun 2025 ini menjadi tahun jawaban atas pergumulan kita. Saya rasakan dengan kuat. Jadi tahun pemulihan dan tahun berkat bagi setiap kita. Enggak percaya ya? Harus percaya, amin Bapak Saudara. Kalau kita dengar firman Tuhan, respon dengan percaya, walaupun nggak ngerti. Tapi nanti kita lihat akhirnya. Yang penting kita percaya dan kita taat lakukan firman Tuhan. Amin Bapak Saudara. Nah firman Tuhan, Tuhan kasih ini yang tadi kita baca di awal ya. Kita perkatakan, imani Bapak Saudara. Di Mazmur 30 ini ayat 5 yang Tuhan berikan menjadi ayat tema untuk tahun kita di 2025 ini. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar apa? Sorak-sorai. Amin. Siapa yang terus ngalami sampai hari ini seperti katakan tadi, percaya janji Tuhan ya. Kita lihat nih. Jadi itu kan dikatakan sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Yang namanya masalah itu temporer, sementara, enggak terus menerus. Ada waktunya pasti pertolongan Tuhan datang. Ada waktunya pasti berkat Tuhan dilimpahkan. Amin. Sehingga kita bersorak-sorai. Haleluya. Saya mau niruin Pak Gilbert cuman nggak bisa. Apa ya? Dia saking semangatnya. Ya pokoknya gitu. Nah, kalau kita lihat secara umum Bapak Saudara ya, latar belakang pasal 30 ini nanti Bapak Saudara bisa baca. Itu bicara tentang apa sih? Ini Mazmur yang ditulis oleh Daud, nyanyian syukur Daud ya dalam bentuk Mazmur. Karena apa? Pertolongan Tuhan, selamat dari bahaya, selamat dari kematian, pokoknya dari kejaran musuh. Pokoknya karena pertolongan Tuhan, makanya dia memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan ya. Karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan apa? Murah hati. Nah, relevansinya atau aplikasi sekarang apa sih? Ada pertolongan Tuhan untuk masalah-masalah setiap kita di tahun 2025. Amin. Ada berkat Tuhan yang akan Tuhan limpahkan bagi kita. Amin. Saya ajak cepat. Kita lihat ya. Nah, saya mau fokus ini tentang yang saya garis bawahi, tentang sifat Tuhan, ya. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Masalah kita, kesulitan kita, pergumulan kita enggak selama-lamanya. Karena Tuhan murah hati, ada waktunya dia pasti akan menolong setiap kita. Sehingga ratapan tangis kita diubah menjadi sorak-sorai. Bapak Saudara, nah tentang apa? Kemurahan hati Tuhan. Kita next ya, cepat banget ya. Ntar mundur. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih itu murah hati? Nah, murah hati itu suka, dalam kurung mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong, baik hati, tambahin lagi yang lain. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Itu murah hati. Kita lihat menurut 2 Korintus 9 ayat 9, nanti kita baca ayat selanjutnya. Nah, kita baca pelan-pelan ya. Saya harap Bapak Saudara perhatikan firman Tuhan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh perhatikan, kita terima, kita lakukan, kita akan diberkati. Amin. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ya. Tuhan tuh, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Kenapa? Dia suka berbagi, dia suka memberi tambahin, dia suka menolong, dia suka memulihkan, dia suka menyembuhkan, apalagi deh, tambahin sendiri ya. Pokoknya Tuhan tuh suka membagi, suka memberi, suka menolong. Amin. Kita lihat lebih lanjut. Nah, dari ayat selanjutnya saya mencatat gini, ada 2 jenis pemberian daripada Tuhan. Di ayat 10 sampai 11 mencatat begini, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu
dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah dan oleh karena kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar ya ayat ini. Jadi ada dua pemberian, jenis pemberian yang dari Tuhan. Yang pertama apa? Roti. Bukan roti wonder ya, pokoknya itulah kira-kira ya, roti ya. Roti. Yang kedua apa? Nah, roti itu saya dalam kurung untuk dimakan. Yang kedua yang dari Tuhan, benih untuk ditabur. Jadi firman Tuhan ini memberikan pernyataan kepada kita bahwa Tuhan itu memberi dua ya. Tuhan gak beri satu, dua. Jadi dia beri roti untuk kita makan. Yang selanjutnya dia beri benih untuk ditabur. Mari kita lihat pelan-pelan. Apa yang dimaksud dengan roti untuk dimakan? Jadi berkat yang Tuhan berikan bagi kita, ya, entah itu bentuknya gaji, honor, upah, ya kalau sekarang itu ada orang dapat berkat Tuhan mingguan, tapi umum bulanan. Pokoknya berkat, semua berkat yang Tuhan beri bagi kita itu kita gunakan untuk keperluan kita. Itu disebut di sini diterjemahkan roti. Apa itu? Kebutuhan hidup kita sehari-hari, misalnya makan dan minum. Biaya untuk sekolah anak-anak, ya kan, ya, dapur, bayar listrik, apalagi PAM, beli baju, beli celana, beli apalagi sepatu. Pokoknya kebutuhan dan keperluan kita sehari-hari, ya, termasuk ada uang untuk kita atur untuk ditabung. Sampai sini nangkep Bapak Saudara? Selanjutnya yang kedua yang diberi adalah benih. Nah, benih ini untuk ditabur. Apa itu? Berkatnya yang tadi kita terima itu, ya, yang pertama itu kita sisihkan untuk kehidupan sehari-hari, keperluan kita, tapi yang kedua adalah benih. Jadi berkat yang kita terima dari Tuhan kita gunakan bukan untuk keperluan kita. Jadi apa itu? Ada dua saya catat. Ya. Yang pertama untuk pekerjaan Tuhan. Ini karena Tuhan itu yang terutama, maka saya tempatkan nomor satu. Ya. Nangkap Bapak Saudara ya. Jadi ini menjadi prioritas. Yang pertama kita harus menyisihkan benih atau bukan menyisihkan ya, tapi mempersiapkan gitu loh dengan baik untuk pekerjaan Tuhan. Saya catat di situ yang pertama adalah persepuluhan. Nah, kalau persepuluhan artinya 10% dari penghasilan kita kembalikan kepada Tuhan, bukan untuk keperluan kita. Walaupun kalau kita belajar firman Tuhan, kita terima, kita lakukan dengan iman, itu jadi kembali buat kita. Persepuluhan, persembahan mingguan yang Bapak suruh Bapak Ibu persembahkan ya. Pokoknya yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua itu adalah untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, itu saya catat beramal, tindakan amal atau tindakan sosial. Kita beri kepada orang lain yang kesusahan. Kita lihat ada orang yang butuh, kita beri, ada uang ya atau ya dalam bentuk fisik untuk kita bantu orang yang kesusahan. Jadi ingat Bapak Saudara ya, bisa membedakan yang mana roti dan mana yang benih ya. Jangan ditukar, jangan terbalik. Roti ditabur, benih dimakan. Firman Tuhan katakan, orang yang menabur akan menuai. Jadi saya terjemahkan gini, banyak menabur, banyak menuai. Tidak menabur, tidak menuai. Kalau benihnya dimakan, apa yang mau ditabur? Kalau tidak ada yang ditabur, bagaimana mau menuai? Nangkep ya Bapak Saudara ya? Jadi kalau kita mau diberkati, dilipat gandakan. Nabur, jangan dimakan benihnya Bapak Saudara. Next. Saya cepat saja. Nih, 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Tuhan tuh beri roti, beri benih, benih ini
Kan namanya benih mungkin kalau saya sederhanakan, misalnya orang sedang menabur ya, benihnya itu mungkin setelapak tangan gitu. Dia misalnya nanam padi, iya kan? Ya kalau padi sih biasanya sudah jadi dalam tunas-tunas kecil ya. Tapi lihat hasilnya bisa berkali-kali lipat. Nah ini, jadi kalau benihnya dimakan, bukan rotinya yang dimakan, bagaimana kita bisa menuai? Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Maksudnya apa? Nih, tadi ya, menabur kita akan menuai, tidak menabur tidak menuai. Baterainya habis ya. Banyak menabur, banyak menuai. Benihnya jangan dimakan. Nangkap Bapak Saudara? Benih jangan dimakan. Kalau benihnya dimakan, kita tidak akan menuai. Yang ngerti katakan amin. Benihlah, kenapa? Karena benihlah yang melipat gandakan tuaian. Kalau kita nggak nabur, kita nggak nuai. Bagaimana mau menuai kalau benihnya dimakan? Haleluya. Saya cepetin aja ya, nggak lama-lama. Kita lihat, lanjut. Nih, 2 Korintus pasal 9 dan 11 ayat selanjutnya. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Maksudnya apa sih? Saya catat gini, menabur tidak akan membuat kita menjadi apa? Miskin, kekurangan. Tetapi malah membuat kita makin diberkati. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Waktu kita taat praktek firman Tuhan, mungkin ya dalam kondisi kekurangan. Tapi kita praktikin firman Tuhan. Kita taat firman Tuhan dengan hati yang tulus karena mengasihi Tuhan. Ini firman ini pasti digenapi. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Menabur tidak akan membuat kita menjadi miskin kekurangan, tetapi malah membuat kita makin diberkati. Saya ingat lagi kisah ini. Sampai waktu saya cerita ke Ibu Gembala, bosen denger itu lagi. Tapi saya pengen kasih tahu lagi, menegaskan firman Tuhan itu ya dan amin bagi saudara. Masih ingat soal Ishak? Berkali-kali saya sampaikan. Kenapa saya berkali-kali? Karena itulah firman Tuhan. Ishak itu dia menabur, ada ayatnya, nanti Bapak bisa cari ya. Dia menabur di tanah Gerar. Padahal saat itu sedang masa kekeringan, masa kelaparan. Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, tapi tinggal di Gerar. Dia nurut firman Tuhan. Mesir itu lambang apa? Ya dia lambang mengandalkan dunia, cari pertolongan kepada dunia, mungkin kemampuan diri sendiri. Tapi Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, tinggal, nurut sama firman. Tinggal di Gerar, lalu apa yang dia lakukan? Saya percaya Tuhan yang mengajarkan dia, menyuruh dia untuk menabur di Gerar. Sedang masa kesulitan, dan apa yang terjadi? Waktu dia tabur benih, hasilnya dia dapat berapa? 100 kali lipat. Nah tapi saya secara singkat, maksudnya apa sih gini? Yang membuat hasilnya itu berkali lipat sebetulnya bukan taburannya. Karena di ayat selanjutnya dijelaskan gini, karena apa? Dia diberkati Tuhan. Kalau orang nggak diberkati Tuhan, dia mau nabur apapun, ya nggak bakal hasilnya berlipat-lipat ganda. Tapi karena dia diberkati Tuhan, maka hasilnya berlipat kali ganda. Maksudnya apa sih? Bukan berarti kita terus menabur itu bukan apa? Artinya gini, menabur atau benih itu bukan pokok utamanya gitu loh, bukan menjadi poin utamanya. Tetapi adalah orangnya. Sama kalau saya tarik seperti tentang doa. Ya, doa orang benar apa? Besar kuasanya, bukan doa yang benar. Tapi ini kan ngomongin orangnya gitu loh. Yang membuat doa itu jadi berkuasa kenapa? Karena orangnya. Karena Tuhan memberkati, karena orang yang melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan di Mazmur katakan apapun yang dia berbuat berhasil. Tetapi kita harus lakukan firman Tuhan. Ishak ini lakukan firman Tuhan, apa yang lakukan? Dia menabur. Waktu dia lakukan firman Tuhan, maka dia menuai. Menabur tidak akan membuat kita menjadi miskin kekurangan, tapi malah membuat kita makin diberkati. Amin. Saya enggak lagi ngecap apa ya bahasanya sih. Saya lagi enggak memotivasi Bapak Saudara gitu loh, seperti motivator enggak. Saya berbicara firman Tuhan. Siapa menabur, dia akan menuai. Nangkap Bapak Saudara?
Firman Tuhan katakan begitu. Ini bahkan menjadi sebuah hukum yang tidak terbantahkan di dunia sekuler. Ya kan? Bahkan dikutip, diambil, ditiru, dipakai. Siapa menabur angin, menuai badai. Yang pasti kalau nabur pasti akan menuai. Enggak mungkin enggak, pasti menuai. Tapi kalau kita orang-orang yang diberkati Tuhan, waktu kita menabur, hasilnya berlipat ganda kalau kita lakukan firman Tuhan nurut. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin Bapak Saudara. Tapi gimana? Mau nabur orang buat makan aja Senin Kamis ya, Senin makan, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis makan, Jumat puasa, Sabtunya puasa sampai Minggu gitu. Jangan takut Bapak Saudara, di sini ada Selasa sampai Kamis makan di sini. Gimana Pak Pendeta, Pak Gembala? Saya katakan firman Tuhan sekali lagi, balik lagi ke firman Tuhan. Tadi apa? Tuhan memberi apa? Dua pemberian, benih dan roti. Artinya Tuhan gak cuma beri roti ya untuk kita makan. Ada orang yang gak nangkep firman Tuhan, gak ngerti, gak mau lakukan. Benih-benihnya dia makan gitu loh. Saya cuman rotinya aja gak cukup. Gak mungkin firman Tuhan dengan jelas katakan Tuhan beri benih dan roti. Artinya ketika Tuhan beri, itu kita atur. Saya percaya seperti ini, walaupun dalam kekurangan tetap ada bagian di situ yang harus kita tabur. Karena kalau kita praktek firman Tuhan, benih itu kita tabur, kita diberkati. Nah selama kita nggak mau praktek akan firman Tuhan, kita nggak akan bisa menuai berlipat kali ganda. Nggak bakal bisa diberkati. Balik lagi ke firman Tuhan, kita atur ya apa yang menjadi benih, apa yang menjadi roti ya. Jangan ditukar, jangan salah. Tinggal kita mau taat lakukan firman Tuhan atau tidak. Kalau kita lakukan firman Tuhan taat, kita diberkati. Kalau enggak, firman Tuhan bilang kan apa yang ditabur orang itu dituai. Kalau Bapak Saudara percaya, mengimani sekalipun mungkin dalam masa sulit, kurang, tapi sisihkan, ambil, ya, alokasikan, atur mana yang harus dimakan, mana yang harus ditabur. Lakukan dengan iman percaya, Tuhan pasti sanggup memberkati setiap kita. Amin Bapak Saudara. Lakukan firman Tuhan. Nah, gini, mungkin ada yang kenapa sih tidak mau melakukan firman Tuhan, ya? Kenapa tidak mau melakukan? Saya catat dua saja sih. Yang pertama itu karena nggak percaya akan kuasa Tuhan. Sebetulnya begitu. Apa bisa ya? Artinya kan nggak ragu, nggak percaya firman Tuhan. Nah, ketika dia nggak percaya, akhirnya kemudian lanjutnya apa? Karena dia nggak percaya. Waduh, uang cuma segini. Akhirnya hatinya dikuasai untuk apa? Tidak rela memberi, tidak berani menabur, punya pikiran sendiri karena nggak percaya. Jadi mengandalkan kekuatan sendiri. Kan firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Kalau kita mau diberkati, percaya firman Tuhan, kuasa Tuhan itu pasti terjadi kalau kita melakukan firman Tuhan. Kalau selama kita nggak berani dengan iman, lakukan firman Tuhan, tidak akan mengalami berkat Tuhan. Nah, saya ini lagi ngomong, saya tidak lagi ngomong teori kemakmuran Bapak Saudara ya, jangan salah nangkep ya. Saya tidak bicara tentang teori kemakmuran, ini kebenaran firman Tuhan. Nah, apa sih maksudnya teori kemakmuran itu gini? Jadi hal-hal yang rohani itu diterjemahkan secara jasmani gitu. Jadi semua ditariknya ke hal-hal yang jasmani. Konteks 2 Korintus ini itu konteksnya tentang taburan secara jasmani Bapak Saudara. Ya, jadi konteksnya nanti kalau Bapak bisa pelajari itu Paulus sedang memotivasi dulu, waktu lalu saya sempat sampaikan, memotivasi ya, dalam kurung mengumpulkan gitu loh, persembahan kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus jemaat yang kaya. Jadi sedang motivasi jemaat Korintus itu dia kaya, dia berkelimpahan.
Nah, jadi dimotivasi untuk apa? Untuk mendukung, menolong, ya, memberi bantuan kepada jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem, jemaat yang miskin, gitu loh. Jadi sedang ngomongin soal yang jasmani. Jadi saya tidak bicara tentang teori kemakmuran. Wow, Pak Denny ini merohanikan, enggak. Ini bicara tentang hal yang jasmani. Jadi sederhananya Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara menabur uang gitu loh kepada orang lain, memberkati, saudara akan menuai kembali berkat berupa hal yang jasmani. Nah, kalau yang konteks rohani itu di Matius 13. Nanti Bapak bisa bicara. Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang apa? Ada seorang penabur yang menabur benih. Yang pertama dia tabur benih di pinggir jalan. Di pinggir jalan, lalu apa? Datang burung-burung makan benihnya. Ya, pengertiannya apa sih? Ya, jadi saya selesaikan dulu ya. Jadi ditabur di pinggir jalan, datang burung makan. Kemudian ditabur di tanah yang berbatu-batu. Karena ditabur berbatu-batu, kena panas terik, akhirnya mati. Kemudian selanjutnya di semak belukar. Terus yang terakhir di tanah yang baik. Nah itu jenis, kalau misalnya 4 jenis tanah ya gitu. Jadi pengertiannya apa sih? Itu secara rohani. Jadi bicara tentang apa? Kerajaan surga. Itu benih yang ditabur itu bicara tentang firman Tuhan. Nah jenis tanah itu bicara tentang apa? Hati manusia. Ini pengertiannya secara rohani. Jadi firman Tuhan ditabur di pinggir jalan. Datang burung. Burung itu apa? Iblis. Jemaat ya nggak fokus akan firman Tuhan. Ya fokusnya hal lain. Firman Tuhan dimakan burung, diambil iblis. Kemudian ditaruh di mana? Di tanah berbatu-batu. Nerima firman Tuhan dengan gembira. Wah gitu. Tapi apa? Karena ada kesulitan-kesulitan, ya kan? Wah, akhirnya jadi firman Tuhan bilang sampai murtad, meninggalkan Tuhan. Wah, nggak percaya tuh. Seneng awalnya doang gitu loh. Tapi karena tekanan dunia dan segala macam, terus semak belukar. Itu bicara firman Tuhan ditabur di tanah yang penuh semak belukar. Firman Tuhan ditabur, tapi orangnya khawatir terus, khawatir, makan enggak ya, besok makan, besok enggak, besok makan, khawatir. Itu, tapi yang terakhir firman Tuhan, benih itu ditabur di tanah yang subur. Hati yang subur, yang dengar, renungkan, terima, percaya, lakukan. Nah dikatakan lalu benih itu bertumbuh begitu luar biasa. Itu secara pengertian rohani. Nah, saya nyampaikan tentang ini bicara tentang apa? Konteksnya hal yang jasmani, berkat jasmani. Benih tidak selalu bicara tentang hal yang jasmani gitu ya, tapi juga tentang hal rohani. Tapi hari ini saya menyampaikan tentang hal-hal yang jasmani. Nangkep Bapak Saudara? Amin. Contoh sederhana begini, ada ungkapan, menabur doa. Doa itu benih bukan? Benih. Menabur doa menuai mujizat. Mungkin saya nggak bisa punya banyak, tapi tetap nabur. Oke, saya hanya bisa menabur sekian gitu. Tapi saya nabur doa untuk apa? Untuk jiwa-jiwa penuh, untuk gereja Tuhan ini jadi berkat. Segala macam. Doa, saya nggak punya uang banyak, tapi saudara tabur dengan doa dan air mata. Menuai mujizat. Ada orang yang sakit, saya nggak bisa bantu biaya perawatannya begitu besar. Saya tabur doa dengan sungguh-sungguh, Tuhan minta dia disembuhkan. Maka menuai mujizat. Amin Bapak Saudara. Waduh haleluya, saya semangat banget ini. Amin. Nih lihat lanjut. Selesain loh, gak lama-lama ya. Aplikasinya gimana? Berani praktek firman Tuhan. Berani, harus berani. Siap Bapak Saudara? Karena firman Tuhan bilang begini. Lukas 6 ayat 16. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Kita harus seperti Bapak. Mulai berani praktek serupa dengan Tuhan. Karena Bapak murah hati, kita juga harus murah hati. Berani praktek. Karena waktu kita praktek firman Tuhan, maka kemurahan Tuhan dinyatakan atas kita. Berkat Tuhan dinyatakan atas kita. Amin. Nih, lanjut. Ting. Nah, praktek. Waktu kita praktek firman Tuhan, pasti kita diberkati. Ayatnya, ini bukan kata saya, kata firman Tuhan Bapak Saudara. Mana tadi? Kok cepat sekali ya, tiba-tiba. Mohon dimundurkan. Terlalu bersemangat ya untuk terima berkat Tuhan.
Matius pasal 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya. Jadi harus praktek. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Waktu kita praktek firman Tuhan, Tuhan bilang, hendaklah kamu murah hati. Tuhan, aku mau murah hati seperti kamu. Apa langkahnya? Praktek. Mulai menabur, mulai memberi. Akan beroleh kemurahan. Waktu kita nabur, kita akan pasti menuai. Siap untuk praktek firman Tuhan? Nih Bapak Saudara ya, tadi kan di ayat pertama, sepanjang malam ada apa? Tangisan. Tapi pagi hari terdengar sorak-sorai. Saya ulang kembali ya, refresh. Masalah, kesulitan, ya, penderitaan itu sementara. Ada waktunya Tuhan untuk memulihkan, ada waktunya Tuhan untuk memberkati. Dan saya katakan di dalam nama Yesus, pegang firman Tuhan bahwa tahun 2025 ini menjadi tahun berkat bagi setiap kita. Ayat yang terakhir, saya undang imam musik, pelayan Tuhan maju ke depan. Ayat terakhir. Nih, loh, enggak ada ininya ya, adakah? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Walaupun kita dalam masa kesulitan, ya, kekurangan, tetap lakukan firman Tuhan. Walaupun kita menabur dengan mencucurkan air mata, akan ada waktunya Tuhan, kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin firman Tuhan. Mari kita ambil waktu sekali lagi, kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Tuhan. Engkau mengajar setiap kami bagaimana kami boleh mempraktekkan firman Tuhan. Bagaimana kami boleh melakukan firman Tuhan. Kami tahu ketika kami mempraktekkan firman Tuhan, kami melakukan firman Tuhan, kami percaya berkat Tuhan pasti akan dicurahkan bagi setiap kami. Taruhkan firman ini begitu kuat dalam hati kami, sehingga firman ini boleh bertumbuh berakar, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami akan melihat, kami akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Biarlah kemurahan-Mu Tuhan dinyatakan oleh kehidupan kami. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu melimpah Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Saudara, saya ingin bersaksi, ya. Dari tadi kok rasanya pengen cerita gitu ya. Apa yang sudah Tuhan lakukan di tahun lalu, ya. Hal yang paling sederhana saja yang masih terus
Tuhan nyatakan sampai hari ini. Ya, yang pertama adalah Tuhan memberkati gereja kita. Ya, ada anak-anak yang dibantu, ya, sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya dalam pendidikannya. Kalau nggak salah ada sekitar 30 lebih ya, 30 orang lebih. Amin, Bapak Saudara. Saya percaya itu berkat taburan, bukan taburan saya saja, tapi taburan Bapak Ibu Saudara semua. Ya, ada yang menabur doa, macam-macam. Yang kedua, Tuhan percayakan kita jadi berkat. Selasa sampai Kamis, kita bisa jadi berkat. Saya percaya itu adalah tuaian hasil apa yang kita tabur. Amin. Amin Bapak Ibu. Tanggal 2 Januari baru kemarin. Jadi 1 hari menjelang tahun baru. Gini, saya tidak minta, ya. Gini, kalau ada orang tanya, ya saya jawab. Kalau orang bertanya, kita jawab, kita cerita. Walaupun kita butuh, tapi kita tidak, ya menurut saya jangan minta. Amin. Walaupun kita sulit, mintanya sama siapa? Sama Tuhan. Tapi kalau ada orang tanya harus dijawab, ya. Jawab terus cerita, jangan minta. Saya mengimani, mempercayai begini. Karena yang menggerakkan hati orang untuk memberkati itu adalah Tuhan. Amin. Berapa kali saya sering sampaikan, orang boleh punya uangnya banyak. Kita lihat, dia ini pasti bisa mampu nolong kita. Belum tentu. Kalau Tuhan gak gerakan hati orang itu untuk menolong kita, gak bakal bisa. Tapi orang-orang yang tidak kita duga, mungkin secara fisik kelihatan, ya ternyata kita gak nyangka dia bisa tolong kita. Jadi hari itu, pokoknya cuma beda berapa jam aja deh gitu. Nah, saya ada sebuah diskusi di WA, ya intinya gini, siapa yang harus bayar gitu loh. Saya ingat tuh firman Tuhan itu, terus ayo hendaklah kamu murah hati, sama seperti apa? Bapakmu murah hati gitu. Ya udah saya putuskan, saya yang bayar. Ya sempat diskusi sama Ibu Gembala gitu. Tapi saya pikir saya yang bayar aja. Gitu ya. Nah, ketika saya praktek tabur, gak lama berselang masuk WA. Gak tahu kalau Bapak Saudara yang baca status saya. Karena saya gini Bapak Saudara. Jadi nawarin. Saya punya teman di Jakarta. Dia punya pabrik. Pabrik apa ya? Makanan, dimsum. Mau bantu. Mau gak? Saya jawab. Tidak. Mau dong. Pendeta juga manusia. Ya mau, tapi saya tidak minta. Mau gak? Mau. Langsung saya catat. Kemana? Saya buru-buru catat kepada Pendeta Denny Wijaya, alamat Jalan Siranda. Cek gitu. Sudah saya terima belum? Belum. Tapi berkatnya sedang OTW. Kemarin saya jelaskan apa, kalau kita berdoa, ya istilah berharap sama Tuhan, percayalah kita sudah menerimanya walaupun belum kelihatan. Tapi bukan berarti dia tidak datang. Sedang OTW, itu bicara tentang apa? Waktunya Tuhan. Saya mengimani, saya percaya berkatnya sedang OTW supaya kita diberkati, kita bisa sekali lagi tambah menu baru. Tapi saya tidak mau mengandalkan manusia. Kalau dia janji, dia tidak menepati, nggak masalah. Berkatnya lewat yang lain, tapi tanggung jawabnya dia sama Tuhan. Sudah tanda kutip ngibulin pendeta. Tapi saya percaya Bapak Saudara, berkatnya sedang OTW. Percayalah engkau sudah menerimanya. Nabur, walaupun engkau belum melihat hasilnya, percaya. Kemurahan Tuhan, berkat Tuhan itu sedang OTW. Amin. Kita bangkit berdiri dulu, kita puji Tuhan sekali lagi, nanti kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu pasti terjadi bagi kami Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Ayo perkatakan kebaikan Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, bajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, kami puji, ku puji, ku sembah, kami puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, kami puji Engkau, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu pasti akan Kau nyatakan bagi setiap kami. Ketika kami setia taat melakukan firman Tuhan. Kami terima dengan syukur segala berkat-Mu, segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percayai dengan tidak ragu-ragu janji-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Kami akan diberkati berlimpah-limpah karena Engkau Tuhan yang murah hati. Terima kasih. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah perlambangan daripada korban-Mu di atas kayu salib. Engkau mencurahkan darah-Mu Tuhan. Engkau mengorbankan tubuh-Mu untuk menebus setiap kami orang yang berdosa ini Tuhan. Kami seharusnya mati binasa, kekal Tuhan di neraka. Tapi karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar, kami diselamatkan. Kami ditebus, kami diangkat menjadi anak-Mu bahkan Tuhan. Sehingga kami boleh panggil Engkau Bapa. Kami tahu Engkau mengasihi setiap kami. Bukti kasih-Mu yang terbesar adalah Engkau mengorbankan Yesus anak-Mu yang tunggal bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Biarlah ini menjadi pengingat akan setiap korban-Mu. Akan korban-Mu Tuhan, ini menjadi pengingat setiap kami melakukannya. Bahwa Engkau sudah berkorban, mati menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuduskan, sucikan di dalam nama Yesus setiap roti dan anggur ini. Yang adalah roti dan anggur biasa. Tapi kami percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roti dan anggur ini dikuduskan, disucikan, diberkati dalam nama Yesus. Dan dengan iman kami percaya ketika kami makan, kami minum. Kami percaya kami akan mengalami kuasa Tuhan. Kami akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Kami akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Setiap tubuh yang lemah menjadi kuat dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, setiap kutuk apapun sudah dipatahkan, sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan, termasuk hamba-Mu ya Tuhan. Ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, entah lewat pikiran Tuhan, tindakan, perkataan, perbuatan yang tidak berkenan Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kuduskan kami, ampuni setiap kami, sucikan kami. Sehingga kami boleh layak Tuhan, berkenan untuk ambil bagian Tuhan. Makan roti ini, minum anggur ini Tuhan. Dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memulihkan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Bersama katakan
Amin. Pelayan Tuhan boleh dibagikan roti dan anggur kepada jemaat Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari nyatakan kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan kami ada sampai hari ini ya Tuhan Yesus. Hanya oleh kemurahan-Mu, janji-Mu pasti terjadi dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan, terjadi. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, biarlah janji-Mu Tuhan digenapi dalam hidup kami. Bersama naikkan syukur kita, nyatakan dengan iman. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan mengikutiku. Aku percaya Tuhan. Mari Bapak Saudara, setiap kita yang sudah terima anggur dan roti boleh bangkit berdiri. Perkatakan firman Tuhan dalam pujian ini, dalam syukur kita kepada Tuhan. Atasku melimpah kemurahan selalu ku puji. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh aku percaya berkat-Mu pasti melimpah, atasku melimpah, pasti kebajikan kemurahan Tuhan, kemurahan mengikutiku. Ku puji kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Kami puji sekali lagi, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus.
Terima kasih buat janji firman-Mu yang pasti akan Kau genapi dalam kehidupan kami Tuhan. Segala kebaikan, segala kemurahan-Mu akan mengikuti kami. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan syukur dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik. Kau sangat baik Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kesembuhan, buat pemulihan, buat pertolongan-Mu ya, buat segala berkat yang melimpah, buat janji-janji-Mu yang pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan, jangan berdiam diri. Naikkan syukur, perkatakan kebaikan Tuhan, perkatakan kemurahan-Nya. Haleluya. Sebab sesaat saja Engkau murka Tuhan, tapi seumur hidup kami Engkau murah hati. Engkau menyatakan kemurahan-Mu bagi kami. Mungkin pada hari-hari yang lalu, pada bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu Tuhan, kami meratap, kami mengalami pergumulan, tapi kami tahu ada saatnya sesuai waktu-Mu Tuhan. Kami akan melihat, kami akan mengalami pertolongan-Mu, dan jiwa kami akan bersukacita, bersorak-sorai, sebab pertolongan-Mu pasti dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari nyatakan, aku percaya ya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kami puji, kami sembah, kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah. Aku percaya berkat-Mu pasti melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Sekali lagi dengan iman, dengan syukur,
puji, kami sembah. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi kami puji, kami sembah. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan, syukur, sorak-sorai, percaya janji Tuhan sudah terjadi dalam hidup kita. Percaya sudah terima berkat pemulihan, berkat pertolongan, berlipat berkali-kali ganda, berkat yang bertubi-tubi atas hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami. Dan kami sudah menerima berkat-Mu. Kami boleh perkatakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi dengan hormat saya mohon untuk kita bisa bangkit berdiri. Ya. Singkat kita akan menyatakan pengakuan iman kita secara bersama-sama setelah hitungan ketiga. Ya. Dengan iman, dengan penuh keyakinan, dengan suara yang mantap kita berkata bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah, amin, pun terjadi karena kuasa-Mu hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat. Sekali lagi katakan, oh, Kau pembuat mukjizat sejati. Berikan tepuk tangan syukur sorak-sorai bagi Tuhan kita, Dia pembuat mukjizat sejati. Haleluya. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan, Engkau hadir. Kami diberkati dengan hadiran-Mu, kami juga diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, sebelum kami pulang, kami sekali lagi mau menetapkan hati kami, iman kami, tindakan kami untuk kami percaya firman Tuhan dan kami mau melakukan firman Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan, maka hidup kami akan diberkati. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan pulanglah dengan terima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Juru selamat kita yang hidup, yang sudah terima berkat Tuhan. Bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Denny, sekali lagi. Daniel, main lagi. Pak Gi Junior berhenti Ku tak